Saya apresiasi langsung saja dua-duanya ya, antara apa yang tadi didiskusikan tentang moralitas persaudaraan antar umat manusia dengan saya gabungkan nanti dengan tadi gelombang cinta yang dibacakan oleh Neng Ayu tadi ya. Yang pertama, tadi menarik sekali ketika Buya menyampaikan tentang misi kenabian ya, yaitu kalimat tauhid ya. Tapi Buya memberikan sebuah definisi yang baru, definisi makna tauhid yang bukan hanya sekedar pengucapan tauhid, pelafalan tauhid, tetapi pemaknaan tauhid pada aspek sosial, tauhid sosial, yaitu persaudaraan sesama manusia, memandang manusia dengan cinta tanpa peduli agamanya, rasnya, ya. Ini luar biasa dan memang itu hakikat iman. Kemudian tadi Buya mengutip ayat innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu adalah bersaudara. Saya kalau memaknai begini, nanti saya minta komentarnya Buya, bahwa ketika orang sampai kepada derajat keimanan yang tinggi, dan iman ini lebih tinggi daripada Islam, pasti dia akan menganggap ya orang yang sesama agama dengan dia itu bersaudara. Tetapi ketika pemahaman keislamannya, keagamaannya itu masih rendah, yaitu berantem terus, yaitu tidak mengapresiasi sesama saudara. Lah kalau sama saudara agama aja nggak bisa rukun, apalagi di luar itu. Nanti mau minta tanggapan daripada Buya. Kemudian ada hadis yang menarik, kalau nggak salah di riwayat Bukhari itu, ketika Nabi pernah berdiri menyambut jenazahnya orang Yahudi. Kemudian sahabat bertanya, loh Kanjeng Nabi kenapa sampai berdiri? Ini kan jenazah orang Yahudi. Hiya nafsun, kata Nabi, huwa insan. Dia adalah manusia. Aku berdiri untuk menghormati dia sebagai manusia, sebatas itu. Nah, ini juga menarik. Kemudian apa tadi yang disampaikan oleh Kang Ihsan ya, dari perbicaraan tentang politik, geopolitik, perkembangan di dunia, terjadi pertarungan tadi ya, panjang lebar tadi disampaikan ya, pertarungan di dunia antara kelompok hak dan batil, dan memang itu adalah sunnah sejarah. Sepanjang sejarah pertarungan antara hak dan batil itu akan terjadi. Dan ini seolah-olah sudah diprediksi dan memang benar-benar sudah disampaikan dalam Al-Quran, diprediksi oleh Allah ketika menciptakan manusia, bahwa di situ kan terjadi protes dari kalangan malaikat. Kenapa ciptakan manusia? Manusia itu sifatnya nanti yasfikud dima dan yufsidil ard. Ini yang merusak persaudaraan. Dia menumpahkan darah, sifatnya itu menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, tetapi manusia yang yasfikud dima, yufsid fil ard ini adalah manusia yang dalam kategori setan. Dia punya watak setan. Nah, siapapun, nggak peduli agamanya, ini ada hubungan dengan agama. Maka siapapun yang yasfikud dima, yufsid fil ard, hakikatnya adalah junudus setan. Dia adalah laskarnya setan. Nah, kemudian di pihak yang seberang, yaitu manusia-manusia yang menjadi khalifah Allah. Inilah pemimpin dunia. Inilah manusia yang akan dimenangkan oleh Tuhan ya, dalam pertempuran antara hak dan batil. Apa tadi disebut oleh Kang Ihsan, oleh Dr. Ihsanuddin, bahwa itu adalah perang budaya ya, atau perang peradaban ya, dalam istilah yang lain. Tapi sebetulnya ini adalah perang antara orang soleh dan orang toleh, orang baik dan orang yang tidak baik, orang yang penuh dengan cinta dengan orang yang penuh dengan kebencian, tentara Ar-Rahman dengan tentara setan. Lah, kelompok yang dimenangkan oleh Tuhan adalah khalifah, orang yang dalam dirinya penuh dengan cinta, khalifah itu, dan dalam dirinya ada ihsan. Nah, ini sesuai dengan namanya Bapak ini, ihsan, ada kebaikan. Ya, orang kalau penuh dengan cinta pasti akan selalu berbuat baik. Buya ini karena penuh dengan cinta, tiap hari kepinginnya tampil terus, tiap hari kalau bisa, ya kan? Karena penuh, orang cinta itu ingin memberi, terus memberi dan tidak berhenti. Makanya tadi Kang Ayu kan heran ya, kok Kang Ayu sampai Neng Ayu kan heran kok Buya bisa memproduksi puisi sebagus ini dalam waktu yang singkat, karena ini semua dilakukan dengan cinta. Orang yang penuh dengan cinta selalu memproduksi kebaikan. Oke, saya nggak berpanjang, kali yang lain nanti ada waktunya. Ya, saya hubungkan ini dengan puisinya Buya tadi yang menarik. Lihat ada kalimat begini tadi yang saya tulis di sini. Carilah orang yang baik dan suka berbuat baik. Nah ini loh. Jadi kalau mau jadikan pasangan orang, carilah orang yang baik. Kamu akan hidup bahagia dengan orang yang baik, ya kan? Lah ini kita perlu cari orang baik dulu. Dasarnya baik itu penting. Kemudian seringkali orang yang jahat itu justru orang dekat kita. Ya,
Berapa banyak orang yang merusak agama ini, orang-orang dari dekat. Bani Umayyah tadi Buya isyaratkan itu, Bani Abbas merupakan ya membuat kerusakan di muka bumi, ya kan. Kemudian yang terakhir dari puisinya Buya yang berjudul Ketika Hati Berdoa. Ya, hati berdoa berarti mengisyaratkan bahwa doa itu yang berdoa itu hati, bukan lisan. Kebanyakan kita doanya adalah doa lisan, tapi pecinta adalah berdoa dengan hatinya. Dan doa dengan hati itu bukan hanya mendoakan diri kita, mendoakan sesama manusia, mendoakan kemenangan bagi sesama manusia. Dalam sebuah keterangan dikatakan orang yang mendoakan saudaranya yang jauh itu lebih mustajab. Orang kalau mendoakan orang lain, ya malaikat mengamini 1000 kali. Saya yakin Kang Ihsan mungkin nanti mohon tanggapan Buya, pertarungan apapun, makar apapun yang dilakukan oleh musuh seperti yang tadi diceritakan oleh Dr. Ihsanuddin, pada akhirnya kita optimis bahwa yang mewarisi bumi ini adalah orang-orang yang baik, yaitu para pecinta. Itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum ke Buya, saya coba akan ke Bung Iksan dulu nih. Bung Iksan tadi banyak dipaparkan oleh Habib Cinta atau Habib Alkaf tentang manusia dalam bentuk fasi dan manusia sebagai khalifah. Dua-duanya ini tentu saja sangat berbeda sekali. Saya ingin minta penjelasan yang lebih rinci lagi dari Bang Iksan tentang dua status tadi pada manusia begitu, manusia yang fasi dan manusia sebagai khalifah begitu. Silakan Bung Iksan. Terima kasih. Yang pertama, walaupun judul ini dua gitu ya, pendekatan moral dan pendekatan gelombang cinta, tapi ketika moral itu diterjemahkan atau dipahami dalam dua perspektif, perspektif kata sifat dan kata benda, maka dia akan berujung pada apa yang disebut dengan sikap dan pandangan hidup yang membentuk karakter. Jadi di sini saya melihat bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tadi yang disebut dengan kata syahadat di situ, asyhadu, dia merupakan sikap dan pandangan hidup. Bahwa aku bersikap dan berpandangan hidup menurut ajaran Allah, sebagaimana Muhammad bersikap dan berpandangan hidup dengan menunjukkan polanya. Penegasan ini sesungguhnya menggambarkan bahwa pengertian syahadat di situ, asyhadu di situ, dia sama dengan kalimat alladzina amanu asadun hubban lillah. Maka kata-kata sikap dan pandangan hidup itu sesungguhnya asadun hubban lillah, pernyataan kecintaan pada Allah. Dan ketika kita sebut sebagai asadun hubban lillah, maka moral yang basisnya adalah sikap dan pandangan hidup yang bentuk karakter, mau tidak mau basisnya iman. Nah, itu yang melahirkan persaudaraan umat manusia. Tetapi ketika asadunnya hubannya bukan huban lillah, tapi huban wahan misalnya, huban dunia misalnya, maka dia tidak akan melahirkan persaudaraan umat manusia. Jadi saya ingin mengatakan dalam cara berpikir yang tadi ditampilkan oleh Buya dan beberapa peserta webinar, sesungguhnya dia dalam satu titik temu ketika mengambilnya bahwa bahwa pikiran manusia adalah objek dari Al-Quran. Itulah pengertian hudalinas. Ketika manusia memilih, maka dia menjadi subjek untuk memilih ajaran yang mana yang mesti diambil. Tapi ketika disebut bahwa pikiran dan kolbunya adalah objek, maka sesungguhnya manusia tidak punya pilihan. Dari mana manusia tidak punya pilihan? Alastu rabbikum qalu bala sahibna. Manusia tidak punya pilihan. Berhenti sampai di situ, maka sesungguhnya ketika alastu rabbikum qalu bala sahibna, manusia mempunyai sikap kecintaan pada ajaran Allah, dan itulah iman. Nah, ketika imannya sampai dengan paham itu, maka dia ketemu dengan cinta. Artinya cinta adalah iman. Ketika imannya adalah al-imanu akdun biqalbi ikarun bisan amal bil arkan. Ketemu pengertian sikap dan pandangan hidup yang basis membentuk karakter sebagai perwujudan dari iman. Maka cinta adalah iman. Nah, ketika ketemu dengan istilah gelombang
yang Buya Sakur sampaikan, iman memang rumusnya adalah E sama dengan MC kuadrat. Dia seperti gelombang lautan. Dia turun naik. Seorang fisikawan Prancis untuk membuktikan kehadiran adanya Allah, itu dengan menggunakan rumus E sama dengan MC kuadrat. Dan itu membuktikan bahwa iman itu sangat ditentukan oleh kekuatan bagaimana yang manusia menjadi objek atas posisi kehidupan, khalifah, dia wakil Allah posisinya, dan kemudian melanjutkan perjalanan kehidupan sebagai wakil Allah di muka bumi. Jadi dua maknanya didapatnya di situ. Poinnya adalah kalau kita ambil dalam struktur berpikir begitu, maka sesungguhnya gelombang cinta, saya ingin mengatakan, adalah gelombang iman. Maka kecintaan yang menjadi indah jika basisnya iman. Hanya cinta yang hanya cinta yang basisnya iman lah yang melahirkan keindahan itu. Nah di situ ketemu ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ujungnya di situ jadinya. Itu yang saya coba lihat dari penjelasan tadi dari Habib tadi juga posisinya begitu. Nah berikutnya ya. Yang berikut yang kedua, ketika masuk gelombang cinta yang dibacakan tadi posisinya, dia memang masuk ke dalam kalau pakai pendekatan tadi diksi narasi, analisis argumentasi dan bukti, dia memang bermain dalam posisi manusia sebagai subjek, khalifah, sebagai khalifah dan sebagai objek. Dia sebagai subjek adalah pemimpin di muka bumi, khalifah, tapi juga dia sebagai objek, wakil Allah. Dua pendekatan itu yang diambil, yang dilakukan dalam konstruksi seperti itu. Nah, konstruksi berpikir seperti ini sesungguhnya punya dampak. Metodologi berpikir seperti ini punya dampak. Saya ingin mengatakan, seluruh pendidikan formal di Indonesia telah kacau dan metode pendidikan begini. Kenapa? Karena menggunakan metodologi Barat. Metodologi Barat sesungguhnya lebih menempatkan dalam cara berpikir bahwa otak adalah posisinya melulu sebagai subjek. Dia tidak pernah menempatkan otak dan kolbu sebagai objek. Nah ini, makanya ketika kita ambil filsafat-filsafat Barat atau cara-cara berpikir Barat, dia selalu menghilangkan sumber. Apa itu ajaran Islam? Misalnya ketika bicara Archimedes saja, dia tidak bilang bahwa itu sudah sunat tomah, padahal Archimedes yang saya kutip sebagai bagian dari wasatan, sebagai bagian dari mizan, itu adalah sunat tomah posisinya. Nah yang terakhir, ketika saya menyebut gelombang cinta adalah gelombang iman, sesungguhnya kapan iman itu melampaui batas atas dan dia demikian rupa mendekat kepada Allah, atau kemudian kapan itu iman melewati batas bawah, karena E sama dengan MC kuadrat itu gelombang atas, gelombang bawah, dan median garis tengah, maka dia lebih rendah dari binatang, asfala safilin posisinya. Dia sesungguhnya sangat ditentukan oleh seberapa jauh manusia mampu mengendalikan pikiran, kalbunya, dan kemauannya. Sebagai penutup dari apa yang saya dengar tadi kajian dari gelombang cinta, muncul pertanyaan saya. Apa yang disebut dengan sejati? Apa yang disebut dengan sejati? Sejati. Ya, apa yang disebut dengan sejati? Apa itu yang sejati? Sejati. Sejati ya. Iya, apa itu yang sejati? Ini nanti berkaitan dengan posisi bagaimana tadi yang perjalanan itu menuju pada yang disebut oleh gelombang cinta, akhirnya masa lalu tidak akan berulang, pahit tidak perlu yang manis, dan itu seterusnya, ujungnya adalah soal perjalanan posisi begitu. Saya kira itu yang bisa saya respon atau yang saya bisa sampaikan dari apa yang saya dengar tadi barusan. Mohon maaf kalau kurang. Ini karena saya bodoh aja posisinya. Maaf. Sekali lagi saya kurang pengetahuan posisinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Sebuah analisa yang sangat cermat dan tepat sekali yang beliau sampaikan malam hari ini. Ada sebuah PR yang harus dijawab oleh Buya tentang sejati tadi Buya. Namun juga harus direspon apa yang disampaikan oleh Habib Cinta tadi Buya, silakan. Iya, ini jangan-jangan begini. Ketika Tuhan berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yeah. Aku akan membuat khalifah di bumi ini. Maksudnya apa membuat khalifah ini?
Kita menganalisanya dari bagaimana respon malaikat. Nah, berarti malaikat paham kan maksudnya apa? Responnya itu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau bikin manusia yang nantinya akan merusak, yang akan banjir darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu beribadah kepadamu. Bukankah tidak cukup kami saja? Berarti apa dalam benak malaikat dengan respon semacam itu? Jadi artinya ini khalifah ini bukan sebagai manusia pertama. Karena kata khalifah itu sekali lagi dari khalafa yakhlufu. Sayyidina Abu Bakar itu dia meyakini dirinya sebagai khalifah. Artinya yang meneruskan kanjeng Nabi, melanjutkan kanjeng Nabi. Baru Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, dia sudah memposisikan dirinya sebagai kepala negara. Tapi Abu Bakar tidak, hanya melanjutkan Rasulullah. Makanya dia tidak berani melakukan apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi. Al-Quran dikumpulkan saja ditolak karena Nabi tidak menyuruh. Dia hanya melanjutkan. Jadi kata-kata khalafa yakhlufu itu ada amama, ada khalfa. Kalau amama depan, kalau khalfa di belakang. Jadi jangan-jangan mana khalifah ini adalah orang yang akan disusul oleh keturunan yang akan menyusul di belakangnya. Berketurunan akan berkembang biak nantinya. Maka yang terjadi ketika banyak terjadilah konflik semacam itu. Dan memang konflik sendiri juga sebenarnya sudah didesain oleh Tuhan juga. Dengan bikin malaikat, bikin setan juga, ya itu artinya sudah disiapkan, logika konflik itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena tanpa konflik tentu ceritanya tidak indah. Kan semacam itu. Jadi kemudian lagi sebagai tambahan dulu, sehingga ada lagi penafsiran begini. Jadi kalau kita melihat apa yang dipahami oleh malaikat, khalifah itu artinya yang berketurunan. Adapun khalifah dalam artian memimpin, artinya juga sebelum Nabi lahir sudah ada banyak manusia. Mana mungkin pemimpin sendirian? Kan seperti itu. Nah, ketika manusia sudah ada pada zaman dahulu kala, maka ketika itu kita akan mengatakan jangan-jangan Nabi Adam ini bukan manusia yang pertama, tapi manusia yang punya tingkat intelektualitas yang cerdas seperti itu. Nabi Adam yang pertama kali. Ada proses evolusinya, bukan evolusi fisiknya ya, evolusi pemikirannya ya. Bahwa Nabi Adam lah orang yang pertama kali yang paling cerdas dalam dunia ini. Ada pundukan orang bahwa di alam semesta yang lain, mungkin di planet lain, mungkin di galaksi yang lain. Karena galaksi sendiri yang baru teramati kan baru 10. Galaksi kita kan galaksi the Milky Way, ini kan salah satu 10 yang sudah teramati. Berapa miliar galaksi, seberang sananya lagi ada apa? Apakah padat, apakah kosong belah sananya? Dan pasti di sana ada galaksi lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tentu tidak sia-sia. Ya, sangat dimungkinkan dan ini sudah diduga oleh Imam Zamakhsyari ketika menerjemahkan walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi. Dan semuanya telah berislam. Siapapun yang ada di langit dan di bumi, semuanya berislam kepada Allah. Nah, Islam di sini, Islam ini artinya kauniyah. Islam kauniyah, Islam artinya sunatullah, hukum alam. Jadi artinya siapapun, apapun di dunia ini, Allah sudah menetapkan sunatullah, undang-undang alam, dan tidak bisa melanggar undang-undang alam. Dia yang ditetapkan Allah itu. Nah, ketika kita mengikuti undang-undang alam, nah kita muslim. Jadi muslim dengan mukmin berbeda. Itu persoalannya. Sehingga ketika ada orang-orang Islam datang pada Nabi, qalu aslamna, mereka mengatakan kami wa qalu amanna, kami telah beriman. Oleh Nabi ditegur, bal qulu aslamna, katakanlah kamu telah berislam. Kamu belum beriman, baru berislam. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru muslim, belum mukmin. Jadi artinya bahwa persaudaraan Islam ini kembali lagi pertanyaannya, apakah terjadi? Allah menjanjikan persaudaraan antar mukmin. Kalau mukmin ya siapa saja yang percaya pada Tuhan itu Maha Esa, ya dia sudah beriman.
Nah, tetapi ada dua persyaratannya di samping percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi iman itu kepada Allah sebagai substansi daripada keimanan alam itu kepada Allah, tapi substansi keislaman seseorang adalah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu beda preferensinya. Saya kira mungkin begitulah kira-kira. Jadi yang saya maksudkan bahwa nanti yang sejatinya kita ini seperti apa, saya kira selamanya kita tidak akan pernah sepakat untuk mengetahui apa sejatinya persoalan apapun juga. Karena itu yang paling substantif sekali. Mengapa? Karena keterbatasan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada orang yang bisa melihat dari seluruh sudut pandang. Yang muhitum bikulli syai, yang meliputi semua sudut pandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita menggunakan logika kita, maka kita selalu akan berbeda dengan siapapun. Dalam masalah moral, masalah moral saja. Kita tidak sepakat. Moral itu dari mana sumbernya? Dari budaya, dari agama. Nah, kemudian agamanya. Ya kan gitu. Sehingga kita sendiri dalam membangun persaudaraan persaudaraan umat manusia sendiri juga ada sekat-sekat yang moralitas bagaimana. Ada orang membuat tempat ibadah oleh karena mazhabnya berbeda, dimusuhi, dihalang-halangi. Ya entah Syiah, entah apa ya gitu kan, dihalang-halangi. Atau juga orang beribadah untuk menyembah Tuhannya karena agamanya berbeda, itu dihalangi dan dimusuhi. Sehingga yang mana yang moral yang ini? Saya kira itu kita tidak akan selesai berbicaranya. Pada akhirnya kita mencari, yuk bareng-bareng dengan saya mencari apa yang dimaksudkan dengan yang sejatinya itu. Saya kira, tetapi nanti begini, pada akhirnya ada pesan dari seorang sufi, apabila engkau sudah mengetahui sejatinya Tuhanmu dan sejatinya dirimu, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Wal yatalataf walau syirana bil ada untuk dirimu saja, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Karena pada saat kita menceritakan, kita tahu, kita akan disebut kafir. Kalau kita bilang tidak tahu, kita disebutnya musyrik. Jadi serba sulit pada akhirnya. Jadi apa sejatinya sesungguhnya ya bilang untuk diri kita sendiri dan tidak bisa diceritakan pada orang lain. Dan situlah sumpah mereka, lebih baik bocor mulut daripada bocor lebih baik bocor mulut daripada bocor mulut. Nanti yang terjadi adalah nasibnya seperti halal, seperti saksi tijenar dan lain-lainnya semacam itu. Itu persoalannya. Kita kembali lagi bahwa selagi kita masih berbicara di lingkaran terluar dalam hal syariat, kita pasti bertengkar. Kita masuk lingkaran lebih dalam lagi, akidah masih bertengkar, saling bunuh-membunuh. Kita masuk ke lingkaran yang paling dalam lagi, akhlak, kita juga masih bertengkar, saling bunuh-membunuh. Baru kita selesai akan menjadi bersaudara kalau kita pada titik tengah, yaitu cinta. Terima kasih kita. Ya, luar biasa. Bung Iksan, barangkali ada yang mau direspon dari apa yang Buya paparkan tadi. Silakan Bung Iksan. Saya senang-senang aja ngikutin diskusi seperti ini karena pertama ini memang salah satu istilah saya petualangan berpikir. Istilah saya. Nah, karena dia merupakan petualangan berpikir, dia tidak akan pernah berhenti. Iya, betul. Selama manusia itu hidup. Nah, dari sana ketika saya mengajukan apa itu, pakai yang kalimatnya, apa itu yang sejati, itu karena saya mencoba mengambil satu relasi bahwa iman dalam struktur asad dan huban billah yang ketemu dengan cinta, yang sesungguhnya basisnya ya ayuhan nafsul mutmainnah, karena kehidupan itu indah, tentram, damai, maka sesungguhnya iman yang benar dia akan melahirkan sebuah cinta. Cinta yang benar akan melahirkan sebuah keimanan. Nah, itu struktur. Nah, dari sana disitulah muncul apa itu yang sejati. Buya Sakur ini karena maaf saya ingin menyampaikan. Saya orang yang tidak masuk ke dalam struktur berpikir tasawuf, tauhid,
fikih dan akhlak. Tapi saya masuk ke dalam cara berpikir, hakikat, ma'rifat, dan akhlak. Beda di sini. Saya yakin Buya Syakur ngerti. Saya tidak masuk ke dalam cara berpikir, tasawuf, tauhid, fikih, dan akhlak. Tadi kenapa? Karena saya menempatkan pikiran dalam dua konstruksi. Ketika alastu rabbikum qalu bala sahidna, maka otak manusia, kalbu manusia melulu hanya sebagai objek ajaran. Di situ life is commitment. Hidup adalah komitmen. Komitmen apa? Alastu rabbikum. Maka muncullah la ilaha illallah. Qalu bala sahidna, maksud itu. Tapi ketika dia muncul sebagai manusia di muka bumi, maka dia bukan sekedar sebagai objek. Karena yang memegang hudalinas tadi, karena memegang, tapi dia sebagai subjek. Subjek apa? Subjek yang menjalankan ajaran. Nah, pada struktur seperti itu, jawaban apa itu yang sejati menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah, sepanjang dia mencakup pikiran manusia, dia bersifat relatif. Yes. Sepanjang dia, jadi tadi ketika tadi Buya Syakur bicara tentang ketika kamu bicara tentang Tuhan, jangan ceritakan pada siapapun. Itu membuktikan bahwa sesungguhnya kalau dalam bahasa pemikiran yang saya ikuti gitu, yang pernah saya lakukan, coba telusuri, apa yang disebut dengan pikiran manusia, ujungnya semakin dia bertanya tentang ketuhanan, semakin sedikit dia tahu. Semakin dia banyak tahu, sesungguhnya semakin sedikit dia tahu. Karena dia tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai. Tapi sebaliknya, ketika masuk ke dalam sebuah posisi kejiwaan yang demikian kuat, dan dimunculkan dalam posisi bagaimana tanggung jawab dia sebagai manusia posisinya, dan itu diserahkan pada totalitas diri sebagai objek ajarannya, saya ulang, sebagai objek ajarannya, maka dia menemukan hakikat. Di sanalah kemudian makna pertanggungjawaban manusia kehadapan Allah tidak pernah bisa bersama-sama, tetapi selalu sendiri. Nah, jadi konstruksi relatifnya itu dalam apa yang sejati itu adalah pada pikiran manusia yang kemudian menjadi mutlak karena dia harus bertanggung jawab kepada Sang Khalik menjadi bentuk mutlak posisinya. Nah, itulah yang sejati. Jadi si indah, apakah itu buruk, apakah itu sakit, apakah itu bahagia, tergantung sekali pada pikiran manusia. Tapi ketika dia menyatakan diri sebagai sosok dari objek dari ajaran Allah, dia pasti menemukan bahwa hidup itu penuh indah karena dia menjalankan ajaran. Gitu Bu ya. Kita sambung lagi sebentar. Silakan Bu ya. Peradaban Islam yang sekarang kita pegang ini adalah grand design dari Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasid. Pada zaman dinasti Abbasid, di situ ada pertarungan beberapa kelompok-kelompok, ada kelompok akidah, kelompok akhlak, kelompok fikih, kelompok ekonom. Dalam persaingannya untuk merapat kepada kekuasaan, itu ternyata para fuqaha, ahli fikih yang menang, merapat kepada kekuasaan, mendominasi. Persoalannya adalah karena saling membutuhkan. Fuqaha perlu kekuasaan, kekuasaan perlu payung hukum. Terjadilah dominasi fuqaha. Sehingga kelompok-kelompok ahlu tauhid, ahlu akidah, para ahli ilmu kalam itu dibantai, dipenggal 10.000 korbannya, dibantai semacam itu. Makanya masih mending bocor mulut daripada bocor perut daripada bocor mulut. Dalam sejarahnya itu zindik, kafir, murtad, dan hukumannya bunuh. Tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, berzina bunuh. Ini sadis banget. Tapi itu peradaban yang kita terima karena didesain oleh dinasti Abbasid yang didukung oleh para fuqaha. Jadi Islam yang kita anut ini, yang bertengkar dulu nih, itu Islamnya fuqaha sesungguhnya. Nah, itu makanya Bu. Oke, terima kasih. Itu makanya Bu ya, saya tadi tidak ngambil struktur itu tadi. Karena Buya bisa lihat, saya cuma sekedar untuk menunjukkan satu peradaban yang muncul sekarang di Indonesia khususnya yang mayoritas Islam, yang 87%. Kenapa kalangan intelektual yang mendaya gunakan kekuatan berpikirnya untuk istiqomah pada kolbunya, itu tidak dapat penghargaan. Yes. Ya. Itu karena tadi dinasti Abbasiyah bermainnya.
Tetapi sesungguhnya ketika orang-orang bermain dalam kerangka fukaha, entah itu fukaha dengan cara berpikir keislaman kalau dalam istilah saya fukaha Islamisme. Maaf ya, kalau saya menggunakan fukaha Islamisme artinya bukan fukaha dalam perspektif Islam, tapi fukaha Islamisme misalnya, seperti bank syariah, seperti reksadana syariah, gitu misalnya, seperti pasar modal syariah, itu fukaha Islamisme. Dan itu bisa saya sebut siapa ulamanya, posisinya, bahwa mereka adalah Islamisme. Termasuk mereka yang sekarang sudah punya jabatan tinggi yang membenarkan reksadana syariah, itu misalnya. Nah itu gambaran fukaha Islamisme. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya dalam struktur berpikir Islam ketika masuk hakikat dan ma'rifat itu salah. Itu salah. Salahnya sangat mendasar. Sehingga akhirnya memang tadi masuk dalam cara berpikir Buya. Dia maaf kalau Asir bilang, di sini kemudian umat Islam sesungguhnya bercampur baur antara yang namanya makhluk, dolin, dan hak. Saya gabung tiga. Makhluk, dolin, dan hak bercampur baur dia. Maka tidak dapat ma'rifat, yang adalah tadi konflik. Itu tambahan saya, Buya. Maaf ya, Buya. Sekali lagi saya lagi belajar nih sama Buya. Jadi ini perlu saya tambahkan lagi. Ini persoalannya hanya pendapat tentang Al-Quran itu, apakah qadim, apa hadis, apakah makhluk atau bukan. Orang Mu'tazilah mengatakan ini makhluk, dicipta oleh Allah. Sedangkan para fuqaha itu mendukungnya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, sifat yang qadim yang melekat pada dirinya, pada zatnya. Ini sangat filosofis sekali. Nah, beda pendapat begitu saja, itu kepala mereka dipenggal, Mu'tazilah itu. Dan sampai sekarang di kitab-kitab kuningnya, kalau mereka mengatakan qalal Mu'tazilah, itu dalam kutip laknatullah alaihim. Padahal mereka yang berjasa besar membangun peradaban Islam itu. Para saintis dari mereka. Nah, fuqaha ini sendiri kalau saya ingin mengkritisi bahwa mana mungkin orang hamil 4 tahun. Nah, itu. Mana mungkin anak perempuan dipaksa suka tidak suka dan sah. Mana mungkin seorang lelaki bisa menceraikan suaminya tanpa alasan pun sah. Mana mungkin perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat, sehingga seorang calon suami pun itu baru boleh melihat kalau sudah ada DP dulu, kepastian mau menikahinya itu, dan dilihat terbatas hanya muka dan telapak tangan. Perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh usaha, tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik motor, disimpan di rumah. Apakah seperti itu peradaban yang kita bangun? Saya tidak melihat seperti itu. Nah, makanya demikian, seperti orang berzina dirajam, nggak ada dalam Al-Qur'annya dirajam itu, nggak ada. Alasannya apa? Ada. Yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma nakalam minallah. Di mana katanya sudah dinasakh, tidak dicantumkan. Dulu disimpan di kamar Siti Aisyah, dipatok ayam. Jadi ayat itu hilang. Ayatnya hilang tapi hukumnya masih berlaku. Ini bagaimana logika hukumnya? Pasalnya dibuang tapi hukumnya masih berlaku. Nah, ini semacam ini. Dan kita biarkan saja macam itu. Pak Bang Nursi ahli hukum, mana mungkin pasalnya dibuang, hukumnya masih berlaku. Ini kan persoalannya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita kritisi, dan saya kira saya ingin mengajak teman-teman, cobalah kita bikin fikih Islam Indonesia khusus lah kita kira-kira. Terima kasih. Sebenarnya sebelum sampai pada fikih Islam mari kita mengambil relasi misalnya untuk meluruskan pengertian iman dalam perspektif tadi bunyal Islam ala khamsin, dalam pengertian al-imanu aqdun biqalbi iqrarun bilisan, sehingga dia rujuk semuanya ke dalam posisi ayat, sehingga kita tidak tersesat. Saya sekali lagi ingin mengatakan pada khususnya pada diri saya dan pada Buya, saya sedih melihat pengetahuan kebanyakan ustadz, ulama, ketika mencoba memahami ayat, itu lemah dalam metodologi, sehingga mereka sekedar mengambil harfiah, lalu mereka masuk ke dalam fuqaha, dalam pengertian seorang ahli hukum. Saya bilang, dia nggak ngerti apa itu namanya hukum dalam perspektif itu. Dia tidak tahu apa itu definisi hukum posisinya. Kita ambil, kalau kita ambil Al-Maidah, fahkum kalimatnya. Itu kan artinya tegakkan hukum, tapi hukum yang mana?
Dan pesuruh katakan hukum Allah, tapi kemudian kalau kau masuk hukum manusia bagaimana ceritanya? Jadi dalam bahasa yang lain, saya ingin mengajak bahkan Buya Sakur, mari kita benahi dulu. Tadi saya terkejut juga ketika Buya punya pemahaman yang sama tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngapain mesti bersaksi? Bersaksi Anda cuma pihak ketiga. Saya terkejut karena saya yang acap kali mengatakan ini beda sekali aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi itu pihak ketiga, dia tidak memberi girah, tidak ada semangat untuk menegakkan hakikat, tidak ada semangat untuk menegakkan makrifat. Itu bedanya. Makanya kemudian kita perbaiki dulu. Al imanun aqdun biqalbi ikarim bilisan, ketemu dengan bunyal isam ala khamsirnya, ketemu dengan struktur Al-Qur'annya yang tadi hudalinas wa bainat mindal huda wal furqan. 3 struktur tadi ketemunya. Nah, dengan begitu kita akan merasakan bahwa yang namanya perlawanan Islam terhadap dunia yang jongkar balik itu dilakukan dengan 2 hal. Asidau ala kufar, ruhamau bainahum. Gitu Bu ya. Oke, saya sambung lagi. Ketika yang menjadi penguasa itu ahli sunnah, al-sunni, ahli mutazilah ditindas, dibunuh-bunuhin. Tetapi sebaliknya ketika yang jadi raja itu adalah Mu'tazilah, Sunni dibantai juga. Ya, Imam Syafi'i juga diinterogasi, Imam Hambali disiksa di penjara sampai dia lumpuh, Abu Hanifah mati dalam penjara, diracun. Itu karena persoalan akidah. Nah, oleh karena itu terjadilah pemberontakan masyarakat sekitarnya. Mereka menggugat, Tuan Raja, Anda ini tidak ngerti agama. Sudah urusin politik saja sebagai umaro. Urusan agama kami yang mengurus sebagai ulama. Oke lah kita bagi 2 kekuasaan ini. Ada urusan politik dipegang umaro, agama oleh ulama. Jadi apa namanya itu? Sekulerisme itu sudah mulai muncul dalam Daulah Abbasiyah, maka ada 2 kekuatan namanya umaro dan ulama. Raja-raja itu nggak ngerti agama kok, yang ngerti kan ulama. Makanya urusan agama, sholat, ibadah itu urusan ulama. Masalah perang, masalah pajak segala macam. Akan tetapi tetap saja umaro yang diberi kuasaan yang bebas dalam politik masih juga mengintervensi ajaran agama yang kira-kira mengganggu kekuasaan. Sehingga di dalam kitab fikih itu tidak ada bab infak. Nggak ada. Padahal setiap lembar Al-Quran wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Tidak ada bab infak. Kenapa? Karena infak ini sama dengan RAPBN. Nanti harus dialokasikan. Raja nggak mau alokasi. Itu kami yang ngatur sendiri. Tapi kamu jangan membahas infak. Nanti aku tidak punya kekuasaan lagi. Sejauh mana umara itu tetap mengintervensi para ulama dari zaman dahulu dan sampai sekarang juga. Terima kasih. Luar biasa.